Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel YouTube Kampus Nesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi setelah sekian lama tidak sempat bikin video dan coba variasi yang baru di channel YouTube Kampus Nesia. Ada beberapa trailer film dan series yang menurut saya bagus dan saya tonton, jadi silahkan dicek. Video ini direkam tanggal 1 Desember 0005 2003 ya. Jadi kita udah masuk bulan Desember, tidak terasa. Dan sebentar lagi kita bakal memasuki tahun 2024. Nah, banyak hal-hal penting di tahun 2024 nanti. Salah satunya adalah pemilu dan pilpres yang akan digelar tanggal 14 Februari 2024. Jadi pas hari Valentine. Nah, seperti judul dan thumbnail, di kesempatan video kali ini saya mau sharing tentang blogging seperti biasanya, dan judulnya adalah tahun 2024 dengan segala sesuatu yang sudah terjadi di tahun 2023. Apakah menjadi blogger atau punya blog, punya website, media online yang kecil dan personal masih worth it? Sorry kalau pelafalannya jelek ya. Apakah masih relevan? Apakah masih sepadan? Nah, nanti kita akan bahas. Ada beberapa hal yang jadi topik bahasan yang menurut saya perlu saya sampaikan. Tapi sebelum sampai kepada kesimpulan tentang apakah masih relevan dan sepadan atau kata anak sekarang worth it, saya ingin mengawali. Jadi saya ingin berbagi. Ini biasanya kan biar menarik gitu ya di depan, dan teman-teman penasaran atau setidaknya yang manis-manisnya dulu akan saya sampaikan di depan. Jadi tapi juga disclaimer dulu, bukan bermaksud ini sombong atau pamer atau flexing, bukan, tapi ini sekedar menyampaikan pengalaman. Semoga bisa jadi gambaran dan penyemangat lah ya gitu. Nah, ngomongin ngeblog atau jadi blogger, seperti yang sering saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, bahwa saya mulai serius untuk monetize itu tepatnya adalah tahun 2021. Saya masih ingat tanggalnya, yaitu 29 Januari 2021. Itu kali pertama pasang AdSense di kampusnesia.co.id. Sebelumnya pernah di tahun 2008 dan 2009 ya. 2018 dan 2019. Tapi ya karena trafficnya masih kecil, kemudian waktu itu gagal verifikasi, jadi saya tidak sempat merasakan bayaran dari Mbah Google, atau tidak sempat sampai payout, karena minimum 1,3 pakai $100 pakai kurs rupiahnya 1,3 atau 1.300.000, dan harus verifikasi ID, terus kemudian nanti dikirim PIN dan segala macam. Dan 2 kali saya gagal di situ. Baru kemudian di tahun 2021 dengan bantuan rekan saya berhasil. Dan dari Januari itu, 29 Januari, seingat saya kalau nggak salah payout pertama itu Agustus. Jadi berproses tuh, efektif berarti Februari, Maret, April, Mei, Juli baru terkumpul 1.300.000 lebih.
kemudian di Agustus waktu itu karena akhir pekan tanggal 21 22-nya itu saya ingat saya sampai tanggal 26 baru kemudian payout. Kemudian seterusnya alhamdulillah dari Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai Januari itu tiap bulan bisa payout di tahun 2021 sampai Januari 2022. Setelah itu mengalami penurunan. Jadi kalau biasanya per bulan bisa payout, kemudian 2 bulan sekali, kemudian turun 3 bulan sekali, dan seterusnya sampai tahun 2023. Ini juga lebih dari 3 bulan kadang baru payout. Jadi begitu kondisinya. Dan kenapa kemudian saya terfikir untuk membuat video tentang apakah tahun 2024 jadi blogger dan berharap dapat penghasilan dari AdSense itu masih relevan atau enggak. Karena kemarin itu sempat baca sebuah tulisan artikel di situs terminalmojo.co, tempat itu semacam kayak UGC-nya mojo.co, kayak Kompasiana gitu. Kita bisa ngirim tulisan, nanti dipublish, dan ada bayarannya ya setahu saya. Kalau dulu tuh kalau nggak salah 25.000 apa 20 sampai 25.000 per artikel. Jadi buat teman-teman yang hobi nulis juga patut dicoba, selain berharap dapat AdSense atau artikel placement gitu. Nah, kalau nggak salah penulisnya itu Mas atau Pak Sugeng gitu, dan beliau itu bercerita, judulnya tuh lucu ya. Jadi pastinya redaksional verbatimnya mungkin beda, tapi kurang lebih curhat seorang blogger yang penghasilan AdSense-nya sehari lebih kecil daripada tukang parkir Indomaret. Dan kemarin lagi rame ya tukang parkir di Indomaret dan Alfamart. Dan kalau teman-teman perhatiin itu di beberapa daerah kan motor tuh 1.000, mobil tuh 2.000. Kadang kalau orangnya baik hati bisa dikasih lebih gitu. Katakanlah sehari itu ada 25 motor sama 25 mobil aja tuh udah 75.000 gitu. Dan beliau tuh cerita, katanya dulu pas pandemi itu AdSense-nya tuh bisa antara 20, 30 sampai 50.000. Nah, setelah sekarang udah nggak pandemi itu kadang ya 5.000, ya 10.000, bahkan 10.000 aja katanya tuh susah. Nah, saya sebagai seorang blogger juga yang juga pasang AdSense dan melewati masa pandemi kemarin itu membenarkan apa yang beliau tulis itu. Jadi Mas atau Pak Sugeng, terima kasih udah nulis, udah curhat. Dan ya itu saya nggak tahu dengan teman-teman blogger lain, tapi yang saya alami kurang lebih sama kayak yang dialami oleh Mas atau Pak Sugeng itu. Memprihatinkan teman-teman. Jadi saya tuh pernah nge-track gitu di pandemi 2021 itu paling tinggi itu sehari bisa dapat 275, hampir 300.000 gitu. Dan sekarang 10.000 aja tuh susah, kadang bisa dapat, kadang enggak. Dan tuh banyak penjelasannya. Saya pernah bikin podcast tentang fenomena penurunan itu, tapi salah satunya memang ya karena waktu pandemi kan orang banyak stay di rumah, kemudian banyak yang mengakses informasi lewat HP, laptop, intinya browsing di internet. Dan kemudian juga banyak perusahaan yang terutama yang berbasis teknologi atau yang retail dan segala macam itu besar-besaran ngiklan di tahun, kan banyak ya kita lihat pendanaan startup di tahun 2020 2021 justru saat pandemi, dan itu mengaruh ke spending iklan mereka, termasuk juga pengaruh resesi global di tahun 2002 dan 2003. Jadi spendingnya itu dikurangin. Jadi ada penjelasan itunya juga. Kemudian ada juga penurunan traffic. Jadi banyak lah sebab kenapa kemudian banyak teman-teman yang penghasilan AdSense-nya itu turun gitu. Nah, tadi nyambung seperti yang saya sampaikan, jadinya kepanjangan ya. Ini udah menit ke 10 nih. Jadi saya akan menyampaikan
selama kurang lebih 3 tahun menggeluti dunia blogger dan menggunakan AdSense itu kira-kira hasilnya berapa gitu. Nah, kemarin saya coba dibuka di dashboard AdSense-nya itu, dan di tahun 2021 maksudnya, itu total penghasilan tertaksir kami itu ada 18,9 juta. Jadi itu angka yang bikin hampir aja bikin khilaf untuk pensiun dini. Jadi waktu itu saya bilang ke teman saya kayaknya mau pensiun, mau jadi full time blogger gitu ya. Kalau ada lagu judulnya apa itu, Mendung Tanpa Udan ya, aku maca koran sarungan kue blonjo dasteran gitu. Jadi kue blonjo dasteran, aku nulis blogger sarungan kayak gitu. Tapi alhamdulillah nggak jadi pensiun. Jadi akhirnya wah, kalau mungkin kejadian pensiun mungkin ya ada agak nyeselnya gitu. Ini yang khusus dari AdSense ya. Kalau ditambah sama artikel placement dan segala macam mungkin adalah 20 ya total mungkin. Nah, di tahun 2022 itu penghasilan tertaksirnya itu 10,9 juta. Jadi turun hampir separuh kan gitu. Dan kemarin saya ngecek di tahun 2023 ini penghasilan tertaksirnya itu sampai November itu cuma 4,7 juta. Jadi penurunannya memang sangat drastis. Tapi setelah saya analisis memang ada beberapa penurunan ya. Jadi misalkan ya, total kunjungan halaman itu di tahun 2021 itu 1 juta. Kemudian di 1.059.000. Di tahun 2022 itu justru naik 1.435.000, dan di tahun 2023 ini emang turun cuma 1.172.000. Tapi angkanya masih di atas 1 juta. Nah, kemudian ini rasio klik iklannya itu di tahun 2021 25.479. Tahun 2022 itu 18.662. Di tahun 2021 ini turun 9.350. Jadi memang turunnya banyak banget gitu. Nah, nanti ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa itu turun, nanti akan coba saya sampaikan. Ya itu teman-teman ya. Tapi yang ingin saya sampaikan juga, kabar baiknya itu kenapa kemudian kita kalau bisa jangan hanya menghasilkan pendapatan dari AdSense, tapi juga monetis lewat jalur-jalur yang lain seperti artikel placement, kemudian banner dan lain-lain yang sifatnya itu direct. Jadi nggak harus lewat pay per click itu, karena ya itu bisa jadi alternatif selain AdSense. Nah, yang istilahnya kabar baik tadi yang ingin saya sampaikan di tahun 2023 ini dari artikel placement itu selama setahun ini, kalau kemarin tahun 2022 itu yang dari luar negeri aja itu ada $200. Jadi sekitar berapa tuh kalau pakai kurs 14.000 itu 2,8 atau 2,9. Nah, kemarin akhirnya saya tarik dari PayPal, saya belikan kambing untuk kurban, untuk hadiah ibu saya. Nah, di tahun 2023 ini sepertinya ya faktor resesi mungkin ya. Jadi banyak banget email yang ngajakin kerjasama dari luar negeri, tapi kebanyakan mintanya itu istilahnya itu tukeran backlink gitu. Jarang yang kemudian mau bayar pakai dolar gitu. Jadi nggak banyak. Sampai sekarang mungkin saldo di PayPal itu sekitar $40 lah, jadi sekitar 600 ribuan. Tapi di tahun 2023 ini kami coba untuk memaksimalkan artikel placement, dan itu hasilnya ternyata kalau bisa dimaksimalin nggak kalah sama AdSense. Walaupun mungkin AdSense-nya sampai mungkin nanti akhir tahun tuh mungkin
cuman 5 jutaan, tapi total kalau ditambah sama artikel placement 10 ada kali ya, jadi total mungkin masih bisa dapat 15 jutaan kayak masih bisa. Dan kalau di rata-rata berarti kurang lebih setiap bulannya itu sekitar 1,2 1,3 lah. Jadi kalau untuk sampingan masih oke ya. Tapi kalau untuk penghasilan utama ya kayaknya ya tergantung ya. Kalau teman-teman bisa hidup sebulan dengan uang segitu ya alhamdulillah, tapi ya di Semarang aja buat makan sama kos kayaknya inilah. Jadi ya alhamdulillah masih diberikan rezeki lewat jadi blogger, AdSense, ada iklan gitu. Tapi kalau jadi penghasilan utama masih perlu ditingkatkan gitu. Jadi itu kabar baiknya teman-teman. Kalau ditanya apakah masih bisa menghasilkan, masih jawabannya. Tapi apakah sebanyak tahun 2021 ya teman-teman, udah saya sampaikan tadi perbandingan 3 tahun terakhir itu penurunannya cukup drastis gitu. Nah itu di awal, semoga teman-teman bisa jadi penyemangat kalau masih ada yang berjuang untuk dapat AdSense. Tapi kalau buat para suhu atau para sepuh dari izin, jadi bukan bermaksud flexing atau apa, tapi karena masih jauh lah, pasti masih banyak teman-teman yang bisa menghasilkan lebih banyak gitu. Nah berikutnya ada beberapa hal yang seperti saya sampaikan tadi di awal yang jadi catatan selama tahun 2023 ini. Yang salah satu yang paling penting adalah kehadiran ChatGPT ya, atau teknologi AI, Artificial Intelligence, dan itu cukup berpengaruh lah buat teman-teman di dunia blogger dan kepenulisan gitu. Salah satu yang paling kentara adalah banyak teman-teman yang memanfaatkan ChatGPT untuk membuat artikel. Nah di awal-awal mungkin setahun yang lalu ketika ChatGPT mulai naik gitu, saya nyoba bikin 2 atau 4 artikel itu susah kedetek sama Google. Tapi sepanjang 2023 ini saya sudah sering coba, itu ternyata cukup bagus. ChatGPT 3,5 itu udah bisa di indeks sama Google gitu. Jadi udah bisa ke indeks. Tapi untuk ranking emang ya karena dia nggak tahu kenapa ya, mungkin ya semacam low content value gitu, jadi ya susah untuk masuk halaman pertama. Tapi kalau di indeks itu di indeks, jadi bisa gitu. Saya pernah nyoba beli backlink di seorang senior gitu. Saya langsung beli promo itu 5, saya langsung beli. Itu kalau saya perhatikan juga penulisannya juga pakai AI ya, entah itu pakai ChatGPT atau generate yang lain, tapi bahasanya itu bahasanya AI gitu. Nah itu sudah sering banyak digunakan. Nah kalau ditanya apakah bagus atau bisa, atau kalau boleh mah boleh ya, dan kalau bisa juga bisa ya. Tapi apakah itu istilahnya sepadan, kalau menurut saya jangan terlalu banyak. Jadi tetap SEO terbaik itu adalah nulis sendiri ya, dan nulis yang tulus gitu. Nah nggak bagus untuk SEO, atau mungkin saya aja yang belum tahu caranya. Tapi sejauh ini tuh artikel-artikel yang ada konten AI-nya itu tidak sekompetitif bisa masuk halaman pertama. Tapi ke indeks iya, ke indeks. Dan mungkin tips buat teman-teman, kalau mau nulis artikel pakai AI itu jangan kemudian bikin satu artikel buatan ChatGPT langsung diposting, tapi mungkin bikin 2-3 kali dari 3 pertanyaan, nanti digabungin jadi satu, dan bisa ditambahin kata pengantarnya, paragraf 1, 2, 3, dan penutupnya nanti dibikin sendiri. Jadi enggak semuanya bergantung sama ChatGPT gitu. Kalau sekedar buat konten oke, tapi ya itu tadi, kalau untuk SEO nggak bagus gitu. Kemudian catatan yang kedua adalah tentang konten yang istilahnya tuh apa ya, pendongkrak traffic gitu ya. Jadi yang trafficnya itu gede banget gitu. Nah ini yang menarik juga buat pelajaran yang saya
perhatikan dari tahun 2020 sampai 2023 ini. Jadi selama 3 tahun saya coba ngamatin, saya coba eksperimen. Itu memang kalau kita beruntung bikin konten atau tulisan atau artikel yang itu kata kuncinya itu nyantol banget, ada di halaman pertama, itu bakal mengundang banyak traffic. Tapi yang perlu diperhatikan catatan, dan ini juga pelajaran buat saya, bahwa ketika kita bikin konten itu ada di halaman pertama, maka jangan berharap juga itu bakal ada di halaman pertama selamanya. Sepengalaman saya, setidaknya saya pernah punya konten itu mungkin hampir 2 tahun ada di halaman pertama, dan itu menghasilkan banyak banget kunjungan atau traffic ya, yaitu kontennya tentang website penyedia PPT gratis, dan itu juga yang membuka pintu banyak sekali orang-orang dari luar negeri yang pengen iklan, pengen artikel placement, pengen tukar link dan segala macam. Sampai hari ini, sampai saya bikin video ini, itu sudah dibaca 870.000 kali satu artikel. page view ya. Kalau dari kunjungan organiknya mungkin kurang dari itu, tapi page view-nya itu kalau dilihat di dashboard-nya Blogspot, karena saya pakainya Blogspot Blogger, itu 870.000 kali dibaca gitu satu artikel gitu. Dan itu bertahan hampir 2 tahun. Tapi ya gitu ya, kalau kita nemu kata kunci yang bagus mendatangkan traffic, istilahnya golden keyword, kan pasti orang juga ya pengen juga dapat kue itu ya. Dan ketika media-media established seperti Detik, Kumparan dan lain-lain ikut nulis tentang tema itu, ya pasti trafficnya bakal kesedot yang lain. Dan yang sangat penting sebagai catatan adalah bahwa ada namanya tren, dan tren itu ya bisa jadi kalau kita klik di sini kita nemu poinnya bakal naik, tapi suatu saat bakal decline gitu kan. Jadi ketika udah di puncak ya bakal turun lagi, tergantung bakal bisa berapa lama. Dan ini sebuah sebuah keberuntungan karena hampir bertahan 2 tahun gitu. Setelahnya di tahun 2000 dulu, sebelum tadi itu, tentang PPT itu, template PPT, kami pernah bikin tentang di tahun 2020 ya, tentang manfaat sertifikat webinar. Karena waktu itu pandemi kan banyak banget webinar dan banyak pertanyaan tentang sebenarnya sertifikat webinar, sertifikat itu ada manfaatnya apa enggak sih, terutama misalkan untuk akademis, apakah ada bobotnya kalau nanti ngelamar kerja perusahaan, apakah itu dinilai atau enggak. Dan itu juga banyak. Tapi ya seketika pandemi udah mulai new normal, webinar udah nggak begitu populer ya, dia turun karena orang udah nggak penasaran lagi atau nggak cari tahu lagi tentang itu. Kemudian nemu lagi di tahun 2022 akhir, dan ini berlangsung sepanjang 2023, kami menemukan kata kunci tentang daftar film yang tayang di bioskop atau streaming di bulan ini, katakanlah November, Desember, Januari, dan itu kan per bulan. Jadi kita bikin. Wah, itu puncaknya, nah ini menarik ya. Puncaknya itu di bulan Agustus. Daftar film bioskop tayang bulan Agustus tahun 2023 penuh deretan bintang ternama. Nah, konten ini dibaca sebanyak 83,7 ribu ya, nggak nyampe 100 ribu, tapi kan itu angka yang gede gitu untuk satu bulan satu artikel gitu. Akhirnya itu kita istilahnya manufacturing, kita milking, kita bikin per bulan. Tapi yang jadi catatan juga, ketika setelah 1 tahun ternyata kita bikin kita bikin konten serupa itu, pembacanya juga udah nggak setinggi ketika keberuntungan itu terjadi. Jadi contoh misalkan bulan November kemarin itu konten serupa itu cuma dibaca 35 ribu.
Jadi pembacanya 35.000, turun hampir separuhnya gitu. Nah, jadi ini pelajaran dan catatan buat saya sendiri, dan semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Ya gitu. Kalau ditanya gimana cara menemukan golden keyword seperti itu, ya saya nggak tahu jujur, walaupun banyak metode atau tips dan trik untuk menemukannya, tapi jujur kadang juga nggak berhasil. Jadi ya ini keberuntungan aja gitu. Kadang kita iseng bikin tema apa, ternyata dapat keberuntungannya dan dapat membaca yang banyak. Tapi kalau diulangi belum tentu berhasil juga gitu. Kalaupun berhasil ya itu tadi, tren itu ada masanya gitu ya. Jadi ya itu apa namanya, hal yang manusiawi dan sunatullahnya mungkin gitu ya. Jadi tren naik, kemudian di puncak nanti bakal turun gitu. Dan ya nggak apa-apa ya, kita juga nggak boleh bergantung dari satu tren. Kita tidak boleh berpuas diri dengan satu tren. Kalau udah nggak tren lagi ya kita harus cari tren yang berikutnya itu apa gitu. Itu catatan kedua. Yang pertama tadi tentang AI, yang kedua tentang tren. Yang ketiga adalah tentang algoritma Google ya. Oh ya, tentang AI tadi itu, ChatGPT kan diaplikasikan di Bing ya, punyanya Microsoft. Google juga sekarang punya Bard. Saya belum meneliti lebih lanjut semenjak ada Bard di AI-nya Google, di Google pencarian itu apakah mempengaruhi traffic kunjungan ke website, saya belum tahu, tapi ini sekedar informasi bahwa itu udah terjadi gitu. Yang ketiga adalah tentang algoritma Google ya. Google kan selalu update dan gonta-ganti ya. Saya nggak tahu ini ngaruh apa enggak, tapi dari beberapa kalau dihitung sekarang mungkin saya punya 4 website yang dimonetize AdSense. Yang satu utama itu kampusnesia.co.id, temanya pendidikan dan hiburan. Ada wirausahanesia, itu wirausahanesia.com, itu khusus tentang wirausaha. Ada lucu.id, itu komedi dan creativity. Dan yang baru itu infotembalang.co yang bahas tentang Tembalang dan Semarang. Nah, di Kampus Nesia itu template yang saya beli itu dari IDN Time, dari bikinannya Mbak Arlina. Itu dia punya algoritma yang bagus. Jadi kalau ada satu artikel yang itu rame, kanan kirinya atau previous sama nextnya itu bakal ikut rame gitu. Dan itu cukup menguntungkan selama bertahun-tahun gitu, karena bisa mendongkrak artikel sesudah dan sebelum yang rame. Tapi beberapa bulan ini nampaknya, nggak tahu ini perubahan algoritma Google atau dari templatenya, tapi kalau artikel rame itu udah nggak terlalu berpengaruh ke artikel sebelum dan sesudahnya. Tapi sebenarnya template seperti ini juga berlaku untuk template saya yang lain. Jadi yang lain itu nggak ngaruh. Jadi kalau ada artikel yang rame ya yang rame itu aja, sebelum dan sesudahnya nggak ngaruh gitu. Nah itu cukup menurunkan cukup berpengaruh ke page view-nya gitu. Biasanya hariannya itu rata-rata sekitar 10 sampai 15 ribu, kadang juga nyampe 16 sampai 18 ribu. Sekarang tuh turun jadi sepertiganya teman-teman. Jadi ya ini PR banget gitu. Selain itu juga tadi beberapa tren tuh ngaruh ya, karena satu artikel misalkan paling rame itu sehari bisa 800 sampai 1500, sekarang itu turun jadi mungkin separuhnya gitu tadi, karena tren juga itu ngaruh juga gitu. Kalau diperhatikan juga di search console di istilahnya organic monthly traffic, jadi traffic organik setiap bulan itu juga turun. Rata-rata kalau biasanya itu 2000, itu sekarang turunnya bisa setengah sampai seperempat, jadi 1000 sampai 500. Ini sedang saya cari, jadi kira-kira penyebabnya apa gitu. Selain terus berusaha untuk bikin konten-konten yang selain bagus, informatif dan bermanfaat juga mendatangkan trafficnya ini. Nah kemarin itu memang di bulan September Oktober itu pekerjaan di percetakan sangat ramai alhamdulillah. Jadi ya gitulah, kadang
kalau satu rame satunya nggak kepegang gitu. Nah itu catatan ketiga ya tentang apa tadi AI, kemudian tren, kemudian algoritma dan template sepertinya. Yang berikutnya itu adalah apa yang keempat saya lupa, tapi nanti kalau di perjalanan ingat nanti akan coba saya bahas kembali gitu. Nah sebelum kita akhiri video ini karena udah 30 menit, kita coba simpulkan di pertanyaan di awal. Dengan segala penjelasan yang saya sampaikan tadi, apakah masih relevan atau worth it untuk jadi blogger atau punya website atau jadi penulis dan mengharapkan penghasilan dari AdSense atau artikel placement dan iklan? Kalau saya pribadi menjawab masih dengan beberapa catatan ya. Yang pertama tentu kita harus menghadirkan informasi yang bermanfaat gitu. Kalau istilahnya Ustadz Anies Mata itu ya harus ada unsur kebaruan gitu. Jadi beliau kan juga menulis buku ya, jadi bukan politis ini ya. Jadi waktu mengisi tentang tema kepenulisan, beliau itu memberikan saran kalau kita mau nulis sesuatu itu selain bermanfaat juga ada unsur kebaruannya gitu ya, atau minimal ya setidaknya tidak membawa dampak buruk lah ya gitu. Jadi biar nggak repetitif dan informasinya itu aja gitu. Yang berikutnya ya, kalau teman-teman masih berjuang untuk dapat AdSense ya itu dilanjutin, tapi saya sarankan untuk tidak hanya menggantungkan pemasukan dari AdSense. Bisa dengan menawarkan artikel placement, karena biasanya nanti walaupun misalkan sekarang budget untuk iklan itu mungkin udah berkurang di blog atau website itu karena udah langsung ke sosial media ya, TikTok, kemudian Instagram, Facebook, bahkan WhatsApp pun kan sekarang bisa terintegrasi, bisa ngiklan ke lintas platform ya lewat Meta itu. Tapi tetap menurut saya selama website itu masih penting, maka bakal pasang backlink dan artikel placement untuk menaikkan domain authority dan best authority website lain itu, ranknya itu pasti masih ada yang membutuhkan gitu ya. Tinggal teman-teman pintar-pintar ngasih harga aja sesuai dengan kualitas domain authority dan page authority milik kita. Kampus Indonesia itu naik turun ya kalau DA-nya, karena ya gitu, kalau kadang udah naik nanti pasang backlink lain kan jadi turun gitu. Terakhir itu kalau nggak salah 18 DA-nya, PA-nya itu 38. Untuk artikel placement dengan 2